بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib menasihatkan diri pribadi dan mengingatkan kita kesemua untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang kita tahu pada saat ini adalah menjalani semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kita untuk selalu mengucapkan alhamdulillah. Pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah pada hari yang mulia dan dikumpulkan oleh Allah di sekelilingi orang-orang yang mulia dan dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia Masjid Baitullah. Wajib bagi kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah salah satu nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Melangkahkan kaki kita dari rumah menuju ke masjid tidak lain dan tidak bukan karena untuk sholat Jumat secara berjamaah. Ini adalah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa melafazkan, membasahi mulut kita untuk mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Membiasakan lidah kita ini untuk selalu bersalawat kepada Nabi dengan harapan, mengharapkan syafaat, mengharapkan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada bulan 1 yang lalu, kita umat Islam terkhusus Indonesia telah mendapatkan berita duka, telah jatuhnya pesawat Sriwijaya. Hampir semua penumpang yang ada di dalam pesawat tersebut telah menjumpai yang namanya ajal, telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum hilang dari ingatan kita pada bulan 1 yang lalu, setelah jatuhnya pesawat Sriwijaya, dapat lagi berita duka, telah kembalinya seorang ustadz, seorang murabbi, seorang dai, Syekh Ali Jabir rahimahumullah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada saat ini kita telah mendapat berita duka juga dari saudara kita, dari teman kita, dari tetangga kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini seakan-akan mengingatkan kepada kita, tanbihan lana, pengingat buat kita agar kita mengetahui bahwasannya hidup di dunia ini tidak akan lama. Hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini hanya singkat. Detik, menit, bulan, hari, tahun terus berganti. Setiap pergantian hari, setiap pergantian bulan, itu artinya kita yang hadir di sini dan makhluk Allah, itu artinya maut sudah mendekati kita. Maut sudah mendekatin kita. Setiap pergantian hari tandanya ajal sudah makin dekat untuk kita. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti akan menjumpai dengan yang namanya kematian. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti akan menjumpai, pasti akan datang yang namanya kematian. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dari Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari duduk di depan para sahabat. Lalu murra alaihi bi janazatin. Lewatlah satu jenazah di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mustarihu wa mustarahu minhu. Mendengar perkataan Nabiullah, lalu para sahabat bertanya, ya Nabiullah, ma makna min mustarihu wa mustarahu minhu? Apa ya Nabiullah makna, maksud dari kalimat mustarihu wa mustarahu minhu? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, makna dari mustarihu itu adalah abdun mu'min, seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang beriman kepada Nabiullah, seorang yang beriman kepada kitab suci, seorang yang bertakwa kepada Allah. Ketika ajal menjemputnya, maka Allah mensengajakan dia yastarihuna min nasabid dunya wa adhaha ila rahmati. Ketika ajal menjemput seorang mukmin yang beriman kepada Allah, maka Allah sengajakan mengistirahatkan dia min nasabid dunya, dari hiruk pikuk yang ada di dunia, dari beban hidup yang ada di dunia, dari huru-hara yang ada di dunia, wa adhaha ila rahmatillah. Lalu Allah akan menghadiahkan orang tersebut surga Firdaus. Lalu apa makna dari mustarihu, mustarahu minhu ya Nabi Allah? Apa makna dari mustarahu minhu ya Nabi Allah? Nabi menjelaskan, makna dari mustarahu minhu itu adalah abdun fajir, seorang ahli maksiat, seorang yang durhaka kepada orang tuanya, seseorang yang menyekutukan Allah, seseorang yang sengaja meninggalkan salat, seorang yang sengaja tidak pernah meniatkan belajar Al-Quran, seseorang yang selalu disibuki dengan urusan duniawi. Maka ketika ajal menjemputnya, yastarihuna minhu, maka ketika ajal menjemputnya, bukan orang tersebut diistirahatkan oleh Allah, bukan orang yang ahlu maksiat tadi diistirahatkan oleh Allah, maka yang beristirahat adalah orang yang ditinggalkannya, al-ibadu wal bilad wasyajarah wad dawab. Maka ketika ahlul maksiat, ketika orang ahlul maksiat dicambut oleh Allah, ketika ajal menjemputnya, yang beristirahat itu bukan dia, akan tetapi orang yang ditinggalkannya. Tidak hanya manusia yang istirahat dan nyaman dan tentram ketika ahlul maksiat meninggal, asyajaru wad dawabu, sampai hatta pepohonan dan hewan pun merasa tenang ketika ahlul maksiat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dari hadis tersebut, dari kisah Nabi tersebut, bahwasanya ketika kita beriman kepada Allah, menjalani semua perintah Allah, melaksanakan salat 5 waktu, melaksanakan berpuasa pada bulan Ramadan, membuka Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengajak anak dan keturunan kita beramal soleh, maka ketika Allah memanggil kita, pastikan pada saat itu Allah mengistirahatkan kita, dan pastikan sudah ada hadiah dari Allah, surganya kelak. Maka sebaliknya jamaah, ketika kita ahlul maksiat, ketika kita tidak pernah melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat, tidak pernah membuka Al-Quran, disibuki dengan HP kita, disibuki dengan kesibukan duniawi, tidak pernah mengarahkan anak kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah, tidak pernah mengajarkan anak kita sholat, tidak pernah mengajarkan anak kita membaca Al-Quran, menyakiti hati tetangga, mengeriba sanak saudara, maka ketika kita dipanggil oleh Allah, kita termasuk golongan yastarihuna minhu, bukan kita yang beristirahat, orang yang kita tinggalkan beristirahat dari gangguan kita, dari hinaan kita, dari caci maki kita. Maka orang seperti ini hadiahnya adalah naru jahannam mukhalidina fiha, neraka jahanam menunggunya, maka dia akan kekal di dalamnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti menjumpai dengan yang namanya kematian, dan al-mautul haq, kematian itu adalah pasti. Al-jannatul haq, surga itu hal yang pasti. An-naru haq, neraka itu juga pasti. Kita tidak bisa berlari dengan yang namanya kematian. Mau kemana kita berlari, pasti kematian akan menjumpai kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 78, Ainama yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Mau kemana kita berlari dari yang namanya kematian, walaupun kita berada di gunung yang sangat kokoh, walaupun kita berada di gunung yang sangat tinggi, maka kematian, maka maut akan menjumpai kita. Di dalam surat yang lain Allah berfirman surat Al-Jumu'ah, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ketika kita mau berlari dari kematian, maka fa innahu mulaqikum, kematian akan menjumpai kita. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari peristiwa kematian sanak saudara kita, kerabat kita, peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya dan orang terdekat di kita, kematian itu mengajarkan kepada kita minimal ada 3 yang bisa kita ambil. Yang pertama, kematian itu menjadi wa'idhan, menjadi pengingat buat kita, menjadi pengingat kita untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu melibatkan Allah setiap langkah kita, untuk selalu melibatkan Allah setiap pekerjaan kita. Yang kedua yang bisa kita ambil adalah islahul hayah, jadikan itu kematian itu untuk kita memperbaiki hidup kita. Jadikan kematian itu untuk kita lebih dekat lagi kepada Allah, memperbaiki hidup kita, memperbaiki pergaulan kita, memperbaiki akhlak kita. Minimal kita memperbaiki hablum minallah wa hablum minan nas, kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan memperbaiki hubungan kita kepada manusia. Kita perbaiki pekerjaan kita, kita perbaiki niat kita. Ketika kita berniat kebaikan, ketika kita niat untuk kebaikan, maka akan hadir yang namanya kebaikan. Yang ketiga yang bisa kita ambil adalah isti'dadan lil akhirah. Isti'dadan lil akhirah, persiapan kita untuk menghadap yang namanya kematian, persiapan kita untuk menghadapi yang namanya kehidupan setelah kehidupan di dunia, persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi kita akan menjumpai insyaallah dengan yang namanya Syahrul Karim, Syahrul Ramadan. Sebentar lagi kita akan menjumpai dengan yang namanya bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan yang pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita persiapkan dari sekarang diri kita, persiapkan fisik kita, persiapkan ibadah kita, dan persiapkan anak, istri dan keluarga kita untuk menjabut bulan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan khutbah singkat ini mengajarkan kita dan bermanfaat untuk kita, selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan selalu istiqomah menjalankan perintah Allah. Mudah-mudahan kita hadir di sini dicabut oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba' fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati bi qudsi wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warda anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur man nasarad din wa dammir a'daika a'da'a din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi